Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan izin Allah pada malam yang berbahagianya katanya akan berkelangkar mendung kena tempat yang berbahagianya untuk tidak dengar sedikit tausiah seperti biasanya, serta katanya dapat bermunajah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukannya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kebahagiaannya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan, yang alhamdulillah kami rasakan lagi Eropa. Rahmi dan keikraman Tuhan kepada guru danyo Ustaz Gunawan dari Lusmawi yang alhamdulillah kadro langkah ke depan danyo yang sebagaimana sebelumnya jadwal beliau memang ada rencanakan beberapa kali, cuma mungkin ada lain hal sehingga alhamdulillah dengan kehendak Allah pada malam yang bahagianya akan ada dapat bersama. Yang Tuhan cintai dan yang Tuhan hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Muhasabah Ma'ruf yang senantiasa selalu bersama-sama untuk menghadiri majelis taklimnya. Semoga ke depan begitu butuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kepada kita dan memerubah daripada syubhat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nantinya. Mungkin untuk menghematkan waktu, Tuan Hanalun membacakan mukadimah. Tempat dan mikrofon segera akan diserahkan kepada guru dan Ustaz Gunawan untuk menyampaikan tausiah kepada kita seperti biasanya. Kepada Ustaz, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya setelah sekian lama akhirnya bisa berjumpa dengan abu-abu. Walaupun nggak semua pakai baju abu-abu ya, ada yang baju putih, ya, ada yang baju biru. Alhamdulillah. Ya, dengan Umi juga yang cantik cerita yang memandang di sebelah kaca. Alhamdulillah bisa berjumpa semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Subhana man asra bi'ibadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai majelis ini, kita mulai tausiah hari ini dengan sejenak duduk membayangkan seakan-akan kita hari ini, semua kita yang hadir di tempat ini berada di sebuah rumah sakit. Kita berada melangkahkan kaki dan berkunjung ke sebuah rumah sakit. Kita berjalan melewati ruang kemoterapi. Di situ kita melihat banyak pasien yang kulitnya mulai menghitam akibat kanker yang diderita, rambut yang mulai rontok akibat kemoterapi, dan usia harapan hidup yang tidak lama lagi. Kita tidak berhenti. Kita melanjutkan langkah kaki kita menuju ruang hemodialisa. Di situ kita lihat banyak orang yang berjejer terbaring menunggu giliran untuk cuci darah akibat ginjalnya bocor, akibat ginjalnya rusak dan tidak mungkin berfungsi lagi. Penderitaan belum berakhir, kita terus berjalan hingga kita tiba di ruang rawat inap. Di ruang rawat inap banyak pasien yang terbaring dengan berbagai penyakit. Nah yang sakit KUDE, nah yang sakit TBC, nah yang sakit DBD, nah yang sakit tipes, jirit, dan lain sebagainya. Mereka berbaring di dalam sal dengan bau yang bahkan kita pun tidak sanggup berada di situ lebih lama. Kita berjalan melewati kamar mayat, di mana banyak orang-orang yang sudah menghembuskan nyawanya, orang yang menghembuskan nafas terakhirnya dan istirahatkan di kamar mayat. Dan perjalanan kita berakhir di ruang administrasi. Di sini kita masih melihat pasien dan keluarga pasien, uruci, anemin, perumoh, lako dari sang pasien yang saat itu mengeritkan dahi, berpikir tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena setelah melaksanakan perobatan. Alhamdulillah hari ini kita yang berada
di majelis muhasabah ma'al grup malam ini, di malam Jumat yang mulia. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga uronyo getanya bantu kaum ayah dan kaum mak yang bahagia. Allah berikan kita bisa berada bersama-sama di majelis ilmu yang mulia. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan Ugi berkata, semoga salawat beriringkan salam akan selalu tercurahkan, akan selalu tersajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta donenyan, sangat sayang donenyan kepada kita nyoban Bandung umat gonya. Mungkin kita uronyo karena umum singgah oleh Allah. Nah yang umum baru 17 tahun apa? Oh, balik 70 tahun. Ya, subhanallah, masih awet muda. Jadi Allah masih singgahkan umur kepada kita sampai uronyo. Mungkin kita masih lupa kepada Rasulullah, masih hanya cinta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sampai akhir hayatnya hendak tiba, beliau masih berkata, ummati, ummati. Kadang ditanya paling natakan wadah kena meninggal, nur hayati, nur hayati. Menyon nur hayati nan permoda, yang menyonan permogok, kaitannya dengan perang. Nah, yang kena meninggal ke permogok. Kita panggil anak kita panggil istri kita, tahai pandu. Paling ditanya ingat tentang perai, tentang harta. Nyan tanah long diulegli, silahkan kublo. Tapi kerja yang naik ke galon dua pintu baik kublo. Pakan ayah, nyan nak tago baik kublo ikah, kita lipoy. Kadang kita cinta kepada harta, cinta kepada keluarga. Seorang mahasiswa mungkin akan berkata kepada pujaan hatinya, wahai Adinda, sejak aku mengenal dirimu, aku semakin giat belajar. Belajar menjadi yang terbaik untukmu. Seorang caleg, calon anggota legislatif, mungkin akan berkata kepada pujaan hatinya, kepada pasangan hidupnya. Dia berkata, wahai Adinda, sepertinya Kakanda tidak akan menang kali ini. Kenapa? Karena di pikiran Kakanda tidak mampu memikirkan rakyat. Karena di pikiranku yang ada hanya kamu. Iya, kamu. Cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada anak dan istri mungkin melebihi segalanya. Tapi Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, akan bersamaku di dalam surga nantinya. Kita mandum yang hadir di sini, nah galak bersama Rasul, nah cinta kepada Rasul. Aku cinta, cintaku kepada Rasul. Ayo ikuti. Aku rindu, rinduku kepada Rasul. Rasakan getaran dalam hati kita. Aku kangen, kangenku kepada Rasul. Nah, mari cinta kepada Rasul. Subhanallah. Rasulullah bersabda, matalul ummati matalul matari, la yudra awwaluhum khairun am akhiruhum. Permisalan umatku, kaum abu, kaum ayah, kaum umi yang hadir uronyo dihalakah ilmu ini
di majelis muhasabah ma'al grup Mbak Uronyo, kata Rasulullah, umatku yang hadir pada hari ini tidak diketahui kebaikannya, bisa jadi dari awal hingga akhirnya. Insya Allah Allah curahkan kebaikan kepada kita yang hadir orang umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kepada Rasulullah. Waalaikumsalam. Kadang-kadang anak kepada Rasulullah masih diurung-urung karena ini fardu kifayah. Jadi begitu kita cinta kepada Rasulullah, dan ini juga yang dikerjakan oleh keluarganya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Syekhul Al-Kiram, guru yang kita bersama. Beliau adalah pemimpin, pendiri, penggerak, penggagas, pengorganisir dari seluruh kegiatan kebaikan yang ada di Pidijaya dan Aceh. Salah seorang putra terbaik Indonesia. Beliau adalah Haji Shibral Marasi MA. Beliau pengurus dan bendahara umum di UDA, Himpunan Ulama Dayah Aceh. Beliau pengurus Tastafi, Majelis Pengajian dan Zikir, Tasawuf, Tauhid dan Fikih. Beliau juga pengurus di BMU yang Buno Banlih Kamo dari Luxmawe. Kebetulan Luntuan berangkat dari Luxmawe tadi, pelantikan pengurus BMU di Biren, sekaligus Haul Sirul Muqtadin, BMU Barisan Muda Umat, dan beliau juga pengurus Sirul Muqtadin. Luar biasa hari ini kami gerakkan Abu Abi Abia Walid Tengku Tengku Haji dan kaum ummi Ban Bandung Uronyo yang hadir di sini, yang ulun tuan muliakan, ulun tuan banggakan, dan kita berdoa bersama, ya Allah, jadikan kami semua yang hadir pada hari ini, Nabi ya Allah, kamu umur yang berkah, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan membawa kami ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Buno, perkenalan ulun tuan Gubturi Luntuan dari Luxmawe. Betul sekali, saya sekarang berdomisili di Luxmawe, kota petrodolar dulunya, sekarang Penggri. Tidak ada lagi dolar, dolarnya Penggri. Tapi ternyata beliau lupa memperkenalkan, saya adalah saudara beliau, dan saya asli dari sini, Kampung Luntuan di Dijin Dabuh, Luntuan Urung Ulim. Dan mungkin banyak saudara-saudara Luntuan di sini. Saya juga hadir ke sini. Saya dulu mengaji di Mudi Mesra, Samalanga, dan saya sering pulang ke kampung, dan rata-rata di sini kebanyakan saudara saya. Luntuan Cuco Dr. Andes Haji Hasbalah Abu, Kapten, beliau tinggal di Asrama PHB Lambrip dan asli di Jindabuh. Mungkin sebagian yang turi ulun tuan, yang sebagian mungkin pernah lihat dengan Abia Takrung Cik Gus ulun tuan. Di sini di kedai Ulegli juga Cik Jamal yang mekat Baje. Mungkin ada yang kenal ulun tuan, atau ada yang pernah melihat, atau mungkin yang turilung dari jamaah saya, teman saya, sahabat saya di Facebook, jamaah Facebookia dan jamaah YouTubia. Jadi kalau di Facebook atau di YouTube atau di Instagram, karena Jino Umi ayah tanya Jino, selain taduk di dunia luna lagi, ada dunia maya. Jadi ada dua dunia kita, dunia luna dan dunia maya. Jadi ini Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, mana betul kok gram kata kata. Gram mando. Jadi kadang-kadang ada yang lebih kenal saya di dunia maya. Makanya tadi diperkenalkan Ustadz Gunawan. Kenapa? Saya kalau di Luxmawe lebih sering tampil di televisi dan radio. Kebetulan Luntuan penyiar radio aktif, tapi hana meledak. Radio aktif. Jadi kenapa saya suka menyiar di radio? Karena di radio kita tidak akan dipandang sebelah mata. Karena
walaupun terkadang didengar sebelah telinga, sebelah yang dilindungi dengan headset. Kalau di radio, saya dikenal waktu siaran karena saya mengelola dulu namanya, pertama kita mulai siaran itu namanya Fikih Gaul. Jadi saya sapa pendengar semuanya, selamat sore sobat kreatif semuanya, jumpa lagi dengan Ugi, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Ya, jadi panggilannya Ugi di sana. Nah, jadi alhamdulillah kalau di semuanya kebetulan di sana banyak ya generasi milenial lagi Abu, banyak di sana yang masih muda-muda, banyak orang-orang yang berjiwa muda, walaupun kadang-kadang lebih bermutu. Bermutu itu bermuka tua ya. Jadi jiwanya muda, mukanya tua. Ya, alhamdulillah di sini juga saya lihat semangatnya adalah semangat muda semuanya. Insya Allah ya. Jadi malam ini kita akan sedikit berbicara, sedikit berbincang. Saya kebetulan ingin mengupas tentang profil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi yang hadir, yang ya kaum Umi yang sebagian duduk di luar, terdengar ya Umi yang di luar ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya sedikit meminta waktu untuk mengupas sedikit profil kisah sukses dari seorang putra terbaik Indonesia yang sekarang berada di samping saya, Tengku Haji Syibral Malasi MA. MA itu bukan S2 ya. Ya. Iya, Ma'ar Group Muhammad Ali ya, Abdul Rahman ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang saya terinspirasi dari beliau. Kebetulan saya follower beliau dan saya juga mengikuti kisah di medsos beliau. Medsos sosmed ya. Iya, saya melihat profil beliau. Saya bangga dan saya ambil kesimpulan dari kisah hidup beliau, dari kisah sukses beliau, di mana beliau sebelumnya pernah mau mencalonkan diri ya sebagai pemimpin kita semua. Tapi hari ini kita nggak bicara politik, kita hanya akan melihat bagaimana beliau bisa sukses dunia dan akhirat. Dan hari ini saya mengambil kesimpulan ada 3 hal yang membuat beliau sukses, yang insya Allah hari ini jika kita semua mau mengikuti, mau mencontoh, mau mengambil uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dari apa yang telah beliau lakukan, insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini, dari yang kaduha sampai yang mantan muda, semua yang hadir pada hari ini insya Allah Allah jadikan kita bisa sukses seperti beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 3 hal yang bisa saya ambil kesimpulan dari beliau. Kenapa beliau sukses? Yang pertama, ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir. Dan yang ketiga, sholat. Kenapa saya jelaskan ilmu? Karena beliau memfasilitasi, mengorganisir, bahkan beliau pemimpin dari lembaga pendidikan agama, tahfidz Quran, dan juga beliau penghadam para ulama. Kenapa saya sebut beliau zikir, bisa sukses dan zikir? Beliau mempelopori kegiatan zikir bersama di tempat ini malam Selasa ya, malam Jumat, malam Minggu, malam ada, iya malam Selasa, malam Rabu. Luar biasa, begitu banyak jadwal. Beliau memfasilitasi zikir. Dan yang ketiga, sholat. Selain beliau juga gemar sholat berjamaah, beliau juga menyediakan tempat sholat di sini dan juga mengajak kita semua bersama-sama untuk sholat. Nah, dalam 1,5 jam ke depan kita akan coba bahas ketiga komponen ini. Bagaimana beliau bisa mengaplikasikan ketiga komponen dalam kehidupan, dan insya Allah bila kita mencoba menggali dan meresapi apa makna dibalik ketiga hal ini, kita juga akan bisa menjadi orang-orang yang sukses seperti beliau insya Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu akan beberapa derajat. Tadi kami diskusi lama, dan alhamdulillah saya tadi sambil berjalan nelpon beliau. Saat itu saya tidak tahu kira-kira saya bahas apa nanti malamnya. Saya terinspirasi dari kisah hidup beliau, di mana beliau menggerakkan pengajian, menggerakkan majelis taklim, di mana kita menimba, walaupun hanya ada pakai timah, hanya moneno, tapi kita menimba ilmu, kita menuntut ilmu, walaupun belum tentu ilmu yang salah, tapi kita tuntut juga. Hari ini kita belajar ilmu, dan inilah yang difasilitasi oleh beliau. Kenapa? Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna ummati, kata Rasulullah. Kelebihan orang alim, orang yang belajar ilmu, di atas orang yang abid, orang yang hanya mau beribadah tanpa ilmu. Seperti kelebihanku, kata Rasul, ala adna ummati, di atas umatku yang paling rendah. Begitu banyak kelebihan-kelebihan ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Uronyo Tengku Haji Sibral Malasi mendirikan pengajian tahfidz Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Uronyo getanyo yang muda-muda lagi nyo, beda kedua takut tersinggung. Yang dubi umul Allah sampai uronyo. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, maka ibadah kita yang lainnya hampir bisa dipastikan tidak diterima oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Si berangkaso yang mengerjakan suatu ibadah tanpa ilmu, maka amalnya bisa dipastikan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ilmu Al-Quran yang menjadi basic, menjadi dasar bagi anak-anak kita yang hadir di bawahnya. Apabila anak-anak kita, cucu bertanya, generasi ke depan, kita bekali dengan ilmu Al-Quran, maka anak-anak inilah yang nantinya akan membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah di telinga kita. Bertanya bahagia, wadah tajak pak ruang ICU, takalan urung sakit, kena meninggal. Begitu kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, hati kita bahagia, hati kita tergetar mendengar bagaimana ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan. Begitu tata mau dalam ruang ICU dan pikir ulun ternyata MP3 Pak HP udah banyak. Apakah anak-anak kita nanti bisa mengaji atau cuma ibu Pak HP? Yang tergantung bedanya. Minyak ada jawabut Pak Lembaga Pendidikan Negeri Sibral, insya Allah anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi Qur'ani, anak-anak nyola yang nantinya akan ibu kepada katanya pada saat katanya sakit lebih dada katanya. Apabila anak kita mengaji Al-Quran malam tadi dengan ibu kamar di samping kamar katanya tadi dengan malam langsung lah kamar Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita senang mendengar anak kita mengaji. Tak buka kamar, ternyata cicok gro deh. Suara TV lupa dimatikan ternyata. Nyata anak gedanya jino. Anak gedanya daripada ibu Al-Quran terkadang lebih cik lagu dangdut. Daripada itu rinan anak Rasulullah, lebih itu rinan anak Ahmad Dhani jino. Ya dengku.
Jadi kalau anak-anak kita ajarkan Al-Quran, insya Allah anak-anak kita nantinya akan mampu menjadi penghafal-hafal Al-Quran. Apabila anak kita mampu menghafal Al-Quran, maka dia akan menganugerahkan mahkota dari surga di kepala orang tuanya. Bahagiakah hati kita, senangkah hati kita bila anak kita nantinya memberikan mahkota cahaya kepada kita dalam surga berkat Al-Quran yang dihafalnya. Dengan Al-Quran dia akan lebih sukses dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka hendaklah dia punya ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka hendaklah dia punya ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses keduanya, maka hendaklah juga memiliki ilmu keduanya. Al-Quran hari ini terbukti mampu memberikan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Uronyo yang hafal Al-Quran itu bisa masuk pendidikan tanpa tes, bisa masuk kedokteran tanpa tes. Sehingga anak kita nyojit ke dokter, wadah periksa gop, ibu sakit belum jauh obat, tapi ibu tetap berharap kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Dalam surat Ibrahim. Kepada ibu ada dokter laganya lebih hati-hati. Lalu katanya, sinya akan alako. Lalu katanya lagi, punak mukawit, iya. Nah ada agam long di rumah yang tengah minta darah baru. Bangga lebih hati kitanya. Baru terkejut lama dia ada takalan bil 70.000, 100.000 nya baru terkejut lama. Karena memang ya wajar lah. Allah yang menyembuhkan, dokter yang mengambil uangnya, wajar ya. Jenazah obat rata-rata semua perlu uang. Tapi Al-Quran memang memberikan kelebihan. Bahkan nasabah cerita sidro ulama, tidak terasa ya, sudah setengah jam. Padahal lo perasaan baru 50 menit, tapi sudah setengah jam. Ya, subhanallah. Nah, sidro ulama yang ingin gemita darah baru, gemita lindu kepada anak koknya orang yang menghafal Al-Quran. Dia ingin lindu baru ke anak lo harus orang yang menghafal Al-Quran. Nah, hari ini saya kebetulan ada bawa sedikit